warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Dan kali ini Ibu akan berbagi dengan kalian, yaitu bagaimana cara menghitung perkalian pada bilangan pecahan. Sebelumnya, kalian harus siapkan dulu alat tulis kalian dan simak video ini baik-baik. Kita mulai ya. Yang pertama, Ibu akan mengajarkan bagaimana cara menghitung perkalian antara pecahan tunggal dengan bilangan asli. Di sini Ibu sudah siapkan soal untuk kalian, yaitu 3 dikali 5/6. Nah, sebelumnya kalian harus paham, 3 itu adalah bilangan asli. Tapi bila ditulis lagi, dia akan menjadi 3/1. Nah, bila ditulis lagi dia akan menjadi 3/1. Kemudian kita tetap kalikan dengan 5/6. Kalian lihat pada baris pertama, 3/1 dikali 5/6. Tentunya kalian sudah paham mana yang disebut dengan penyebut, mana yang disebut dengan pembilang. Ya, bilangan pembilang adalah bilangan yang berada di atas, yaitu kalau pada soal tersebut adalah 3 dan 5. Bilangan penyebut ada pada bagian bawah, yaitu 1 dan 6 kalau pada soal tersebut. Coba kalian perhatikan, 3 bisakah dibagi 1? Tentunya tetap hasilnya 3. 5 bisakah dibagi 6? Tidak bisa. 3 bisakah dibagi 6? Bisa. 5 dengan 1? Bisakah dibagi? Bisa, tapi tetap hasilnya 5. Kenapa Ibu mengatakan seperti ini? Agar kalian paham pada operasi hitung perkalian, bila ada pembilang dan penyebut yang bisa diperkecil dengan cara dibagi dengan angka yang sama, maka kalian harus bagi. Mengapa demikian? Ini untuk mempermudah kalian untuk menghitung. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, 3 pembilang, 6 penyebut bisa kita perkecil dengan cara sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Seperti ini. Nah, kita coret dulu 3 dan 6. Kira-kira bisa dibagi berapa ya? 3, Bu? Betul sekali. Kalau 3 dibagi 3 dapat 1. Kalau 6 dibagi 3 dapat 2. Nah, sudah paham? Kalau Ibu tulis ulang akan menjadi 1/1. 3 sudah berubah menjadi 1. Kenapa? Karena sudah dibagi dengan 3. 5 tetap dengan 5 karena tidak ada yang membaginya, tidak diperkecil. Tapi di sini yang berubah adalah 6. 6 sudah berubah menjadi 2 karena dibagi dengan 3. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini, coba kalian lihat, ada lagikah yang masih bisa diperkecil dengan cara dicoret dan dibagi dengan angka yang sama? Kalau sudah tidak ada, apa yang harus kalian lakukan? Kalikan saja semuanya. Yang atas kalikan yang atas atau pembilang kalikan pembilang. Yang bawah kalikan yang bawah atau penyebut dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 5 dapat berapa? 5. 1 dikali 2 dapat berapa? 2. Maka diperoleh hasil 5/2. Bisa juga diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Tergantung soal tersebut ingin hasil akhirnya ke pecahan apa? Pecahan tunggalkah? Pecahan campuran? Atau pecahan desimal? Bahkan pecahan persen? Nah, di sini kalian sudah mulai paham. Jadi kalau soalnya ingin ke arah hasil akhirnya pecahan campuran, diubah ke dalam pecahan campuran. Asal bisa diubah. Kalau misalnya tidak bisa diubah, ya tetapkan saja pada bilangan tunggal. Jadi anak-anak, hasil dari 3 kali 5/6 adalah 5/2. Atau
bila diubah dalam pecahan campuran menjadi 2/1/2. Bagaimana? Sudah mulai paham? Ibu beri soal berikutnya. Coba kita bahas bersama-sama. Masih seputar bilangan asli dikali dengan pecahan tunggal. 8 dikali 4/5. Kita ubah dulu. 8 itu asal muasalnya dari 8/1. Kemudian 4/5 tetap. Nah, di sini coba kalian amati. 8 dengan 1 tetap menghasilkan 8. 4 bisakah dibagi dengan 5 atau 4 dan 5 bisakah dibagi dengan angka yang sama? Tidak. Kan syaratnya katanya ibu tadi pembilang dan penyebut. Tidak boleh 8 dengan 4 sama-sama dibagi, Bu. Tidak boleh. Mengapa? Karena 8 dan 4 adalah angka pembilang yang letaknya sama-sama ada di atas. Artinya, yang boleh dicoret dan dibagi letaknya harus berbeda antara atas dan bawah atau antara pembilang dan penyebut. Nah, kalau sudah tidak ada yang dicoret atau diperkecil dengan cara angka yang sama, apa yang harus kalian lakukan? Kalikan, langsung dikalikan. Dengan catatan seperti yang tadi sudah ibu berikan. Pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. 8 dikali 4. Berapa? 32. 1 dikali 5. 5. Nah, kali ini ibu akan berbagi bagaimana merubah 32/5 menjadi pecahan desimal. Tentunya kalian harus buka kembali catatan yang sudah pernah ibu berikan kepada kalian, yaitu melalui pendekatan. Pendekatan 10, pendekatan 100, pendekatan 10, dan seterusnya. Kalau di sini penyebutnya angkanya 5, lebih dekat kemana? Ke 10. Agar lebih dekat ke 10, 5 itu dikalikan berapa? 2. Kalau penyebut sudah dikalikan 2, maka pembilang pun yang atas pun juga dikalikan 2. Sehingga 32 dikali 2, maka hasilnya adalah 64. Nah, di gambar sudah ada ya, 64/10. Sudah tahu kan dari mana 64 dan 10? Tinggal kamu ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Bagaimana cara mengubahnya? Tulis saja 6 dan 4. 6, 4. Kemudian kalian lihat. Di situ penyebutnya memiliki berapa 0? 1, Bu. Kalau 1, kamu tinggal memberikan koma, tanda koma dengan 1 angka di belakang koma. Karena 0-nya ada 1 penyebutnya. Bu, kalau 0-nya ada 2 bagaimana? Ya berarti di belakang koma ada berapa angka? 2 tentunya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan perkalian pecahan tunggal yang dikalikan dengan bilangan asli? Sudah tahu cara-cara bagaimana kita mengerjakan? Nah, kalian sudah bertambah pengetahuannya. Pesan dari ibu pada pertemuan kali ini adalah soal matematika, mengerjakan soal matematika berbeda dengan soal yang lainnya. Matematika boleh cepat, tapi harus tepat. Tapi bagi kalian yang masih ingin nilai yang bagus, jangan terburu-buru. Kunci mengerjakan matematika adalah teliti. Karena kalau kita sudah teliti, bisa menghitung dan tepat dalam menghitung, insya Allah apa yang kita inginkan
akan tercapai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.